Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pagi hari ini mari kita mau menyediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh menikmati segala anugerah-Mu sampai pagi hari ini. Kami menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu. Bahkan Engkau yang memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Pagi ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan satu tema yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita pagi hari ini, yaitu menjadi orang yang bijaksana. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, menjadi orang yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arti dari bijaksana artinya pandai dan hati-hati dalam menghadapi kesulitan. Sekali lagi, arti dari bijaksana yang pertama yaitu pandai dan hati-hati dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, arti dari bijaksana yaitu menggunakan akal budi. Arti dari bijaksana yaitu menggunakan akal budi. Arti dari bijaksana juga yaitu sama dengan arif. Dan arti yang terakhir dari bijaksana yaitu memiliki pikiran yang tajam. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari pengertian kata bijaksana ini, kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa bijaksana adalah kita menggunakan akal budi kita menggunakan pikiran kita untuk bertindak secara arif, bertindak dengan pandai dan hati-hati dalam menghadapi kesulitan. Nah, itulah arti dari kata bijaksana. Nah, menjadi orang yang bijaksana bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Apalagi kita hidup di tengah-tengah kondisi keadaan dunia hari-hari ini. Kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang terus berubah-ubah. Kita sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak menentu. Kita sedang diperhadapkan dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Banyak di antara kita yang sedang menghadapi satu keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Entah itu di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha dan mata pencaharian kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kita menghadapi keadaan-keadaan situasi yang berkaitan dengan kehidupan masa depan anak-anak kita. Keadaan yang begitu sukar dan sulit ini tentunya membutuhkan hati yang bijaksana di dalam setiap kehidupan kita. Kita perlu menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, untuk menjadi orang yang bijaksana, menurut kacamata Alkitab, menjadi orang yang bijaksana menurut pandangan Alkitab, pandangan firman Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang tidak menentu, keadaan yang penuh dengan ketidakpastian, keadaan yang mudah berubah-ubah hari-hari ini, kita perlu belajar. Yang pertama yaitu kita perlu berusaha, perlu berusaha untuk mengerti
kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Kita perlu berusaha supaya menjadi orang yang bijaksana. Dikatakan kita perlu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15, Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17, ya. Saya ingin kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi bijaksana tentunya lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama, yaitu apa? Kita perlu berupaya, kita perlu berusaha untuk apa? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang menghadapi keadaan sulit ini. Tetapi kita akan mampu menghadapi keadaan yang sulit dan sukar ini ketika kita mengusahakan diri kita mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengerti rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mengerti maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mengikuti kehendak kita. Jangan kita mengikuti keinginan kita. Jangan kita mengikuti kemauan kita. Tapi kita mau belajar bersama-sama. Untuk apa? Berusaha, berupaya mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berusahalah di tengah-tengah kondisi keadaan hari-hari ini untuk kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di samping itu, kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Mari yang kedua, gunakan akal budi kita dengan benar. Gunakan akal budi kita dengan tepat. Akal budi kita harus dilandasi dengan kebenaran. Akal budi kita harus dilandasi dengan firman Tuhan. Supaya kita dapat menjadi orang-orang yang bijaksana, mengerti dan memahami mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita putuskan di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sukar dan sulit ini. Gunakan akal budi kita dengan benar. Gunakan akal budi kita dengan tepat. Gunakan akal budi kita dengan bijaksana di dalam mengambil segala tindakan, di dalam mengambil segala keputusan-keputusan, di dalam kita menghadapi keadaan kesulitan, keadaan kesukaran di hari-hari ini. Kita perlu berhati-hati, kita perlu pandai menyikapi, mengambil langkah yang tepat di dalam kita menghadapi kondisi dan keadaan kesulitan di hari-hari ini. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah di dalam hidup ini. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang perlu menjadi sebuah tindakan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengerti apa yang baik. Kita mengerti apa yang berkenan. Kita mengerti apa yang sempurna, yang Tuhan kehendaki, yang perlu kita kerjakan dan lakukan
menyikapi keadaan-keadaan dunia yang sulit dan sukar hari-hari ini. Karena di tengah-tengah keadaan yang sukar dan sulit ini, kalau kita tidak menggunakan akal budi kita, menggunakan pikiran kita dengan melandasi kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi bijaksana bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah, bukan sebatas di kata-kata kita saja, sebatas di ucapan kita, sebatas di bibir kita, tapi harus melalui sebuah sikap dan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Injil Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25, Yesus memberikan sebuah gambaran tentang orang yang bijaksana. Yaitu apa? Orang yang tidak saja mendengar firman, tetapi dia melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Maka apa? Firman Allah berkata, dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika datang badai, ketika datang hujan, ketika datang banjir, maka rumahnya tidak menjadi rusak dan roboh. Orang bijaksana adalah orang yang tidak saja mendengar firman, tetapi melakukan firman di dalam setiap kehidupan ini. Maka apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun persoalan, bagaikan badai yang datang, angin yang datang, ya, bagaikan banjir yang datang di dalam kehidupannya, dia tidak akan mudah rumah rohaninya. Karena dia adalah orang yang bijaksana, maka kehidupannya tidak akan mudah hancur karena berbagai keadaan, tantangan, dan kesulitan di hari-hari. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jadilah orang-orang yang bijaksana dalam menghadapi keadaan dan kenyataan kehidupan di hari-hari ini. Bahkan hari-hari yang akan datang, semakin sulit dan sukar, jadilah orang-orang yang bijaksana. Yang pertama yaitu belajar, berupaya, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, mari pakai akal budi kita yang dilandasi dengan firman Tuhan. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan yang terakhir, yaitu mari tidak saja kita mendengar firman Tuhan di dalam hidup ini, tapi belajar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang akan tetap kuat di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu, yang sulit dan sukar di hari-hari perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Firman itu kiranya menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam menghadapi keadaan dan kenyataan hidup di hari-hari ini. Berkati kami semua di sepanjang hari ini. Hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami disertai dan diberkati Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.